Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fafira dari Undangan dengan NIM 202307300021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kinerja keuangan PT Barito Pasifik sebelum, selama, dan sudah pandemi COVID-19. PT Barito Pacific Tbk merupakan perusahaan investasi terintegrasi yang didirikan pada tanggal 4 April 1979 dengan nama yaitu PT Bumi Raya Pura Mas Kalimantan dan awalnya bergerak di industri perkayuan di Banjarmasin sejak 1983. Kemudian tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1993 dan diganti nama menjadi PT Barito Pasifik Tbk pada tanggal 29 Agustus 2007 sebagai bentuk transformasi bisnis menuju portofolio yang lebih beragam. Kini beroperasi di dua sektor utama yaitu petrokimia melalui PT Chandra Asri, PT Chandra Asri Tbk sebagai produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia dan energi terbarukan melalui Star Energy Group Holdings yang diakuisisi dengan kepemilikan 66,67% pada Juni 2018, menjadikannya operator panas bumi terbesar di Indonesia dan ketiga terbesar di dunia dengan dukungan dana right isu sebesar 8,9 triliun, telah menunjukkan ketahanan dan kemampuan adaptasi yang luar biasa selama periode 2018 hingga 2025 melalui tiga fase ekonomi yang berbeda. Pada fase sebelum pandemi, yaitu di tahun 2018 hingga 2019, perusahaan memiliki kondisi keuangan yang stabil dengan current ratio berkisar 1,5 sampai dengan 1,7 yang berada di atas standar minimal 100%, menunjukkan likuiditas yang sehat. Struktur permodalan konservatif dengan debt to equity rasio antara 0,92% 0,92 sampai 0,98 yang berada di bawah satu mencerminkan dominasi modal sendiri dibanding utang. Profitabilitas yang baik dengan ROA 3,44%, ROE 8,96%, dan profit margin 7,87% di tahun 2018 yang membuktikan kemampuan menghasilkan laba dan mengendalikan daya operasional secara efektif. Meskipun mengalami penurunan di tahun 2019 dengan ROA 1,21% dan ROE 3,87% akibat volatilitas harga minyak mentah dunia. Pertumbuhan penjualan negatif 21,89% dan pertumbuhan EBITDA negatif 3,29% di tahun 2019, serta valuasi saham yang overvalued dengan PBV melonjak ekstrim menjadi 55,93 dan PER mencapai 980,5 di tahun 2019 yang menunjukkan laba bersih sangat kecil dibanding harga saham, namun pasar tetap memberikan premium karena ekspektasi prospek jangka panjang. Memasuki periode pandemi COVID-19 di tahun 2020 hingga 2022, perusahaan menghadapi tantangan berat akibat gangguan rantai pasok global, penurunan permintaan dari sektor industri seperti otomotif dan konstruksi, serta fluktuasi tajam harga bahan baku. Namun, manajemen mengambil strategi defensif dengan memperkuat likuiditas hingga current ratio melonjak menjadi 3,15% di tahun 2021 dan 3,70 di tahun 2022. Untuk mempertebal cadangan kas menghadapi ketidakpastian ekonomi, mempertahankan struktur modal defensif dengan DER mencapai titik terendah 0,73 di tahun 2021 yang mencerminkan penggunaan modal sendiri untuk memitigasi risiko krisis meskipun mengalami tekanan profitabilitas sangat signifikan dengan ROA dan ROE menurun mendekati 0% pada 2021 hingga 2022. Profit margin jatuh ke 0,05% di tahun 2021 yang menunjukkan aktivitas operasional hampir tidak menghasilkan laba. Namun, di tengah kondisi sulit ini, perusahaan menunjukkan ketahanan fundamental luar biasa khususnya di tahun 2021 dengan pertumbuhan ekuitas impresif yaitu 44,60%. Jangan pertumbuhan EBIT aspek populer
yaitu 221,04%, dan pertumbuhan penjualan kembali positif yaitu di 35,19%. Dia membuktikan diversifikasi ke sektor energi panas bumi berperan sebagai penyangga keuangan yang efektif di tengah melemahnya sektor petrokimia. Di fase pasca pandemi di tahun 2023 sampai 2025 menjadi periode pemulihan dan turnaround yang luar biasa dengan puncaknya di tahun 2025 ketika perusahaan mencatat pertumbuhan penjualan eksponensial 133,08% dari 2,39 triliun menjadi 5,56 triliun. Pertumbuhan EBT impresif 251% dan dari 518,8 miliar menjadi 1,82 triliun. Pertumbuhan aset signifikan yaitu di 52,03% dari 10,53 triliun menjadi 16,01 triliun. Pemulihan profitabilitas spektakuler dengan ROA 3,83% melampaui 3,44% di tahun 2018, ROE-nya yaitu 9,61% melampaui 8,96% di tahun 2018, dan profit margin tertinggi 11,01% yang menunjukkan keberhasilan optimalisasi sumber daya dan efisiensi operasional likuiditas yang tetap kuat dan dengan current ratio 2,9 meskipun mulai mengalokasikan aset lancar lebih agresif untuk ekspansi bisnis. Namun struktur modal menjadi lebih agresif dengan DER meningkat menjadi 1,51 yang mengindikasikan ketergantungan utang lebih tinggi untuk mendanai pertumbuhan dan meningkat risiko keuangan. Sementara kinerja saham menunjukkan pemulihan dengan PR turun ke level rasional 29,98 dan PBV 2,88 yang mencerminkan kepercayaan pasar kembali tinggi seiring lonjakan profitabilitas. Kesimpulannya yaitu PT Barito Pasifik telah membuktikan ketahanan luar biasa melalui strategi diversifikasi bisnis ke energi terbarukan dan petrokimia dan terbukti tepat sebagai penyangga keuangan saat krisis dan penggerak pertumbuhan saat pemulihan. Didukung manajemen yang adaptif dalam mengambil keputusan strategis baik saat krisis maupun pertumbuhan, sehingga saham perusahaan layak dipertimbangkan sebagai instrumen investasi jangka panjang dengan fundamental yang kuat, serta menjaga konsistensi efisiensi operasional agar pertumbuhan laba dapat berjalan dengan stabil dan memberikan nilai tambah maksimal bagi seluruh pemangku kepentingan di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.